Shalom Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Oh, luar biasa ya. Kita adalah orang-orang yang luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa. Baik, untuk pesan Tuhan di minggu ini judulnya adalah tetap terhubung dengan Tuhan di tengah dunia yang tidak terhubung. Ya. Nah, Ibu Bapak, ketika Ibu Bapak membaca judul dari pesan Tuhan ini, sebenarnya kita bisa mengetahui bahwa dunia sedang dilanda krisis, ya. Sedang dilanda krisis apa? Krisis hubungan. Tidak bisa terhubung dengan yang sesungguhnya. Nah, mulai dari ada krisis moneter, ada krisis politik, mengalami krisis kepercayaan, dunia sedang mengalami krisis kesehatan. Dan yang terakhir saat ini adalah dunia sedang mengalami krisis hubungan. Nah, ketika mendengar sebuah kata krisis, biasanya kata ini menjadi sebuah kata yang ditakuti oleh banyak orang. Betul? Aduh, mengalami krisis nih. Jadi ketika seseorang mengalami krisis, mereka takut, maka orang-orang berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Dunia berusaha untuk mencari solusinya. Bagaimana mereka supaya bisa keluar dari yang namanya krisis. Bahkan Vinet berpendapat, ada sebuah pendapat dari Vinet mengatakan bahwa krisis adalah proses transformasi di mana sistem lama sudah tidak bisa berlaku lagi, sudah tidak bisa dipertahankan, dan yang dibutuhkan adalah sebuah perubahan. Apabila tidak melakukan perubahan, maka yang terjadi adalah kehancuran, yang terjadi adalah kegagalan. Nah, ketika dunia tahu saat-saat hari ini ya sedang dilanda oleh krisis, khususnya mungkin mengalami perubahan karena adanya virus corona ya, maka dunia juga berusaha untuk keluar dari krisis tersebut. Mereka berupaya, mereka berusaha untuk bagaimana mengatasinya. Dan kita bisa tahu ya, untuk akhir-akhir ini, negara mana sih yang sekalipun negara tersebut adalah negara yang dikatakan maju, negara besar, udah enggak sanggup lagi mengatasi yang namanya krisis. Apalagi nanti ada krisis corona, apalagi nanti ada mutasi yang lainnya. Dunia berusaha untuk lepas dari krisis tersebut. Dan apakah dunia bisa mengatasinya? Gak bisa, Ibu Bapak. Karena apa? Karena tidak punya keterhubungan. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan ya, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi dunia tidak bisa berbuat apa-apa. Dunia saat ini sedang impoten. Punya keinginan untuk memulihkan keadaan. Punya hasrat yang besar untuk mengubah keadaan. Tetapi enggak punya kekuatan. Ingin. Bagaimana mereka berupaya keras untuk mengentaskan yang namanya virus corona. Tapi kekuatannya sangat terbatas sekali. Nah, di waktu-waktu seperti saat-saat seperti kayak gini ya Ibu Bapak, ketika negara-negara sepertinya sedang dilucuti sama Tuhan kekuatannya. Supaya mereka itu menyadari bahwa ada sebuah kekuatan yang lebih besar. Dan harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah pencipta alam semesta ini. Dan harus bukan hanya sekedar
kekuatan Yesus hanya sekedar di mulut, tetapi harus diakui oleh dunia bahwa Yesus adalah penguasa dunia ini. Nah justru di waktu-waktu seperti kayak beginilah yang Tuhan inginkan adalah apa? Kita sebagai orang-orang percaya tampil sebagai orang-orang yang bisa mengatasi krisis dan tampil sebagai orang yang unggul. Karena apa? Karena punya keterhubungan. Kalau dunia ingin mengatasi masalahnya, mengatasi krisisnya dan nggak sanggup, tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita tampil karena apa? Kita punya koneksi yang begitu kuat, yang begitu dahsyatnya. Inilah yang harus kita tangkap untuk situasi keadaan seperti kayak gini. Tuhan ingin keterhubungan kita semakin kuat. Karena apa? Supaya kita bisa terlihat bahwa kita siapa diri kita. Nah, pagi hari ini saya mau membagikan 2 hal. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang tetap terhubung dengan Tuhan. Seperti ranting dengan pokoknya ya. Yang diambil tadi dari Yohanes 15. Nah, yang pertama yang saya mau membagikan adalah begini ya. Ketika Tuhan mau menciptakan manusia, Tuhan punya dasar. Ketika Tuhan membentuk manusia, menjadikan manusia indah, Tuhan punya dasar. Begitu juga Ibu Bapak, ketika kita mau menjalin sebuah hubungan dengan Tuhan, kita harus punya dasar terlebih dahulu. Nah, poin yang pertama saya mau membagikan adalah miliki jalinan hubungan yang berlandaskan kasih. Jadi landasannya itu adalah kasih, landasannya itu adalah cinta. Nanti Ibu Bapak bisa tahu bagaimana seseorang yang melandaskan hubungannya berdasarkan cinta, berdasarkan kasih. Sangat luar biasa sekali. Yohanes 15 ayat yang pertama. Yohanes 15 ayat yang pertama. Ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Nah di sini pokok anggur yang benar itu, Ibu Bapak tahu ya, pokok anggur yang benar itu adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Di mana sumber kehidupan itu akan mengalir. Memberikan kehidupan pada ranting-ranting. Yang menempel, yang tinggal pada pokok anggur tersebut. Jadi ada sebuah kehidupan yang mengalir dari pokok anggur. Hanya pada ranting-ranting yang menempel pada pokoknya. Nah, pokok anggur di sini digambarkan itu seperti digambarkan dengan Yesus sendiri. Yesus adalah pokok anggur yang mengalirkan kehidupan bagi kita semua. Kenapa Tuhan Yesus begitu melambangkan sebagai pokok anggur mengalirkan kehidupan? Supaya apa? Supaya si ranting-ranting itu enggak binasa. Supaya ranting-ranting itu enggak mati. Dan kita bisa lihat bagaimana cinta kasih Tuhan. Kita yang harusnya sebagai orang yang harus binasa, tetapi ketika Yesus melakukan tindakan kasih, dia rela melakukan apapun juga. Bahkan dia rela memberikan nyawanya. Karena apa? Karena dasarnya itu adalah cinta, kasih. Supaya kita sebagai orang-orang yang tadinya binasa, ketika Yesus rela memberikannya, kehidupannya, kita menjadi orang yang memiliki sebuah kehidupan. Jadi Ibu Bapak, ketika kita tahu gitu ya, ada sebuah kekuatan dari kasih, kekuatan dari cinta. Ketika seorang punya cinta, punya kasih, maka dia rela melakukan apapun juga. Sama seperti Yesus, ketika dia melandaskan sebuah hubungannya berdasarkan kasih, dia rela memberikan nyawanya. Sekalipun dia enggak berdosa, pokoknya untuk sebuah pemulihan, aku mau memberikan anaknya, menebus semua dosa-dosa manusia. Supaya apa? Supaya ada hubungan.
Karena dia begitu mengasihi, begitu cintanya bagi kita. Coba ibu bapak lihat ya, kalau ada anak-anak muda gitu ya yang sedang berpacaran. Kalau mereka berkasih-kasihan, ada cinta, mereka mau melakukan apapun juga. Suruh jemput, oke. Suruh nungguin, oke. Suruh ngeluangin waktu walaupun capek, oke, gak apa-apa. Dimanapun, kapanpun, walaupun sibuk, karena cinta, mereka mau melakukannya. Jadi dasar sebuah hubungan ketika dilandaskan dengan cinta, maka akan luar biasa sekali. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita menjalin sebuah hubungan dengan berlandaskan cinta, dengan berlandaskan kasih? Oh, ada sebuah ayat ya, berkata di dalam Kidung Agung 8 ayat yang ke-6. Coba kita sama-sama lihat ya. Kidung Agung 8 ayat yang ke-6. Ya. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Jadi ada kekuatan cinta yang bisa membuat seseorang bisa bertahan, yang membuat seseorang selalu ingin lebih dalam lagi. Cinta kuat seperti maut. Bahkan di sini, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai. Jadi kalau kita punya barang, kan gak semua dikasihin materai ya. Hanya untuk barang-barang tertentu. Barang-barang yang kita anggap itu bernilai, barang-barang yang kita anggap itu penting, kita kasih cap, kita kasih materai. Untuk surat-surat berharga, ada ketentuan-ketentuan yang harus memakai materai. Jadi materai di sini menunjukkan adalah sebuah apa? Kepemilikan. Kepemilikan yang gak boleh sembarangan diambil sama orang lain. Untuk menunjukkan bahwa kita itu adalah, bahwa barang tersebut adalah barang berharga. Barang tersebut adalah barang yang sangat penting. Orang gak boleh sembarangan untuk ambil. Karena ini udah ada materainya. Nah begitu juga ibu bapak dengan kita. Materai kita sudah jelas. Roh Kudus sudah tinggal di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan gak mau kepemilikan itu digantikan oleh yang lain. Tuhan gak pengen. Makanya Tuhan cemburu. Ketika apa? Ketika bangsa Israel menyimpang. Melakukan penyembahan kepada Allah-Allah yang lain. Berusaha dari pihak lain untuk merebut, mengambil kepemilikan dari Tuhan. Tuhan sangat marah sekali. Dari pesan Tuhan ini ibu bapak, sangat penting kita untuk menyatakan kepemilikan kita, diri kita di tengah-tengah dunia yang saat hari ini sedang dilanda sebuah krisis. Tuhan ingin tunjukkan di mana sih kepemilikan kita. Apakah benar kita adalah milik Kristus? Apakah benar Yesus tinggal di dalam diri kita? Itu yang Tuhan mau dari sebuah materai. Ketika ditempelkan, ketika diberikan materai, juga sebagai sebuah perlambangan bahwa kita gak mau kehilangan dari barang tersebut. Betul? Tuhan gak pengen hilang. Ada orang-orang yang terhilang. Karena itu dia begitu kuatnya memateraikan kita sampai kemanapun. Materai itu akan tetap bekerja, akan tetap berkuasa. Dia terus mengingatkan, dia terus menarik bahwa ada sebuah materai di dalam kehidupan kita. Nah ibu bapak, kalau di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru ya, ada sebuah kata gitu ya, sebuah kata dosa yang kalau diungkapkan itu bisa banyak artinya gitu ya, bisa ada banyak artinya. Nah yang saya dapatkan gitu ya, dari kata dosa itu ada di antaranya gitu ya, ada yang namanya ta'ah,
Taah itu menyimpang atau tersesat. Atau poneros, bejat moral. Ada juga yang namanya adikia, tingkah laku yang enggak benar. Atau yang namanya juga pasa, yaitu berontak. Nah ketika kita tahu, mungkin kita udah enggak melakukan lagi yang namanya pemberontakan, enggak melakukan lagi yang namanya kebejatan moral. Tetapi ketika pesan Tuhan mengatakan begini, masih didapati tidak sedikit orang-orang percaya yang tidak terhubung dengan baik. Tidak terhubung dengan baik. Artinya apa? Artinya apa yang menjadi standarnya Tuhan itu belum terpenuhi. Artinya apa yang Tuhan inginkan itu enggak tepat sasaran. Jadi istilah hamartia enggak tepat sasaran itu patut kita renungkan karena ini sebuah pelanggaran yang akhirnya itu akan berakibat fatal, Ibu Bapak. Nah, untuk pesan Tuhan ini, mari Ibu Bapak, semua kita sama-sama mengingat kembali bagaimana cinta kita pada saat kita membangun hubungan kita dengan Tuhan dan bagaimana kepemilikan kita. Kita sudah jelas belum di hadapan banyak orang. Ini bukan sebuah perkara yang mudah, Ibu Bapak. Selain apa? Selain semakin hari kita semakin memberi diri. Semakin hari kita semakin bergantung kepada Tuhan. Sampai apa? Sampai Kristus nampak di dalam kehidupan kita. Itu poin yang pertama yang saya mau membagikannya. Kemudian yang kedua, ketika kita mau menjalin sebuah hubungan, mari kita berlandaskan keinginan untuk memuaskan. Keinginan untuk memuaskan. Diambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wah, ini luar biasa kata-kata ini, ayat ini luar biasa Ibu Bapak. Sepertinya gini ya, kalau kamu, nih saya kasih contoh gitu ya, ke ilustrasi seorang anak gitu ya. Kalau kamu mencapai apa yang ayah inginkan, apa yang ayah targetkan, sehingga kamu punya prestasi, maka apa juga yang kamu minta, ayah mau kasihin deh buat kamu gitu. Jadi di sini ketika kita tahu gitu ya, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita tercapai, Tuhan puas. Ketika apa yang Tuhan inginkan tercapai, kita juga puas. Jadi bapak dan anak sama-sama puas melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan anaknya. Dua-duanya itu mengalami kepuasan, menikmati yang namanya kepuasan. Sehingga Tuhan berkata, mintalah. Kan ini sebuah kata yang diungkapkan karena seseorang puas. Ayo kamu minta apa aja. Seperti mungkin ibu bapak baca di dalam Alkitab, ya. Kalau raja sudah terpenuhi, aku akan memberikan setengah dari milikku kepadanya. Karena apa? Dia puas. Nah, ibu bapak di sini kita bisa tahu ya bagaimana Daud mengejar perkara ini. Dia mengejar kepuasan ini. Bahkan dia sampai menekan seluruh kebutuhannya dengan berkata, hanya satu yang aku minta adalah apa? Tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat, coba kita sama-sama lihat ya. Mazmur 27 ayat yang keempat. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Daud udah gak pengen apa-apa lagi, cuman satu hal
Yang aku pengen, yang membuat aku puas adalah apa? Pada saat aku menikmati kehadiran Tuhan. Jadi Daud begitu mengejar yang namanya kepuasan. Mengejar yang namanya menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya ketika Daud berperang, banyak dia mengalami kemenangan. Bukan hanya beribu-ribu, berlaksa-laksa. Apakah Tuhan senang? Tuhan puas? Tuhan puas. Karena dia menjadi pribadi yang mengandalkan. Dia menjadi pribadi yang mencari Tuhan. Apakah Daud puas? Dia senang. Dia juga puas. Karena apa? Dia menjadi orang yang taat. Dia menjadi orang yang selalu mencari Tuhan. Nah, lewat pesan Tuhan ini Ibu Bapak, ketika kita melandaskan keinginan untuk memuaskan, apa puncaknya? Puncak dari seseorang mengalami kepuasan adalah pada saat hidupnya berbuah lebat. Betul? Kita puas, kita senang. Bukan hanya satu atau dua berbuah, tetapi buahnya itu banyak, bisa dinikmati oleh banyak orang. Apakah Tuhan puas? Tuhan juga puas Ibu Bapak ketika melihat hidup kita berbuah lebat. Dan akhirnya apa Ibu Bapak? Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Puncak dari kepuasan itu adalah nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Nah Ibu Bapak, dua hal ini yang saya mau membagikannya. Ketika kita mau menjalin hubungan dengan Tuhan, untuk lebih baik lagi, mari dasarkan semuanya atas dasar cinta kita kepada Tuhan. Pastikan kepemilikan kita semakin nyata dan landaskan semuanya hanya untuk mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.